Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang sudah vakum lama ya, udah 4 bulan ya, 6, 7, 8 atau mungkin berapa bulan itu. Ya mungkin sebenarnya ini sudah lama pengen saya kerjakan, pengen saya buat record dan sebagainya, tapi ternyata gak ada waktu buat ini semua. Ya itu hanya intermezzo saja, tapi yang jelas kita mencoba untuk mempelajari lagi modul baru ini, karena bagi saya modul baru ini agak lumayan berbeda dengan modul yang lama. Kalau modul yang lama itu menurut saya untuk tahapan-tahapannya itu enak gitu loh. Jadi kayak buat yang baru belajar, yang baru belajar bahasa Korea itu enak, jadi bertahap gitu, dari mudah terus kemudian baru tahap lanjutannya. Nah, kalau yang ini untuk materinya, untuk Moonbob, kemudian Tewa, mungkin percakapannya itu emang mudah gitu ya, emang mudah dalam artian ya simpel gitu, nggak sesulit dibandingkan pada di bagian ini Jongbo informasinya. Jadi kayak dalam bahasa kita itu jomplang gitu ya. Jomplang itu apa? Ketimpangannya terlalu jauh gitu ya. Jadi yang dibahas itu benar-benar beda dengan yang di lama menurut saya, tapi nggak tahu menurut yang teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk mempelajari modul baru yang baru ini tuh kita butuh kayak persiapan yang cukup banyak gitu, cukup banyak. Jadi kayak nggak bisa gitu loh kalau kita cuman belajar tata bahasa kemudian mengartikan gitu, kayaknya susah deh, susah. Apalagi di tiap LPK itu kan beda-beda ya cara pengajarannya yang bukan pengajaran sih, lebih kayak waktu yang diberikan untuk mengajari bab dasar gitu, mulai dari Gyeongin, Jikit dan seterusnya itu enggak sama gitu. Ada yang 1 minggu mungkin, 2 minggu, 3 minggu sampai dikira cukup gitu. Bahkan ada yang cuman berapa pertemuan gitu. Nah, itu dituntut untuk menyelesaikan bab ini. Kemudian dari LPK ke LPK pun juga kadang nggak memberikan waktu yang banyak untuk mempelajari modul yang terbaru ini. Nah, ini sudah lewat setahun ya, gitu. Bahkan saya sendiri pun kalau mengajar itu kayak waktunya nggak cukup gitu ya, yang diberikan, yang dituntutkan untuk menyelesaikan modul ini. Karena kalau misalnya ditanya berapa yang dibutuhkan waktu, kayaknya lama banget ya, lama untuk menyelesaikan. Karena tiap-tiap tiap-tiap bab, tiap-tiap percakapan maupun jongbo itu pasti disipilkan kayak materi baru gitu loh. Dari disipilkan materi baru yang menurut saya itu juga harus dijelaskan gitu. Belum lagi dari siswanya tanya ini itu gitu. Jadi ya menurut saya lumayan lumayan agak tricky untuk menjelaskan di sini gitu. Jadi makanya butuh waktu lama untuk memantapkan diri saya untuk membuat ini. Ini bagi yang mau lihat aja ya gitu. Jadi ini hanya pembukaan. Jadi kita lanjutkan, misalnya mau di-skip ya monggo, kalau enggak juga terima kasih menjelaskan sampai akhir gitu. Nanti saya sisipkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini babnya itu sama dengan materi yang lama itu 60 bab sama. Cuman ada beberapa materi yang dinaikkan karena ada penambahan materi. Nanti di bab 50-an ke atas itu ada penambahan. Enggak ding, malah dari bab 45 ya, 44 atau 44 itu udah ada penambahan bab di situ. Jadi ya dicoba lagi nanti. Oke, kita lanjutkan untuk bab 1 di sini ada Jaki Sokim. Ini materinya pengertiannya sama ya seperti yang dulu-dulu. Jadi cara pengertiannya masih sama,
cara pembelajaran juga masih sama. Oke, kita lanjutkan di sini, jakisoke. Jakisoke itu perkenalan diri diawali dengan jakisoke gitu ya. Jakisoke. Kemudian ode nara saramimnika, one itu mana, kemudian nara itu negara, saramnika itu orang. Kan di situ ada imnika, bentuk pertanyaan untuk kata benda, maka cara ngartikannya bisa pakai cara saya bisa, atau cara-cara yang lain pun juga boleh ya. Sekali lagi, kalau untuk mengartikan dalam bahasa Korea itu tidak boleh cocok logi, itu nggak boleh. Cocok logi itu misalnya di sini ada mana, di sini ada negara, di sini ada orang, berarti orang mana gitu, atau mungkin gimana gitu. Jadi yang cocoknya gimana? Menurut saya nggak bisa kayak gitu. Karena nanti kalau sudah masuk di bab yang panjang, cara cocok logi itu nggak bisa. Karena terbiasa cocok logi, akhirnya untuk cocok logi terus jadi kesulitan untuk mengartikan gitu. Oke, kita artikan ya. Ini enaknya itu dari dicari SPOK-nya seperti yang dulu saya sampaikan. SPOK-nya itu paling penting karena di sini nggak ada subjeknya, maka langsung predikat. Predikatnya apa? Jadi imnika yang melekat pada kata benda melekat pada imnika ataupun imnida, maka dia tugasnya beralih fungsi menjadi predikat. Jadi orang, diartikan orang negara mana, orang negara mana, itu kan sudah jelas orang negara mana. Kemudian Jonen saya, kemudian di situ ada Nepal, dan saram imda orang. Kemudian karena ini bentuk pernyataan, maka bisa ditambahkan adalah di situ. Maka tinggal kena karena ada subjek tadi saya adalah orang Nepal. Udah, simpel itu kalau ya. Seperti itu. Jonen saya Nepal orang. Ini saya artikan dari depan gitu. Kemudian Mombok, sini ada Mombok itu bahasa masih sama ya. Kemudian di sini owi itu kosakata. Kemudian Mundwa Jongbo, Mundwa Budaya, dan informasi. Kemudian imnida itu bentuk pernyataan bisa diartikan dengan adalah. Kemudian kalau imnika itu bentuk pernyataan untuk apa. Kemudian en itu partikel. Kalau ini yang biasa dibingungkan oleh teman-teman yang ada di luar sana, bagi saya sebagai seorang yang pernah belajar bahasa Korea, en itu sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan. Mana sih kayak gini, mana sih kayak gini kayak gitu. Yang jelas kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada tema sama subtema kan gitu kan. Tema itu adalah pokok pikirannya, pokok utamanya, pembahasan utamanya itu apa kayak gitu. Maka di sini sebagai bisa berdagi partikel topik atau tema, atau juga bisa menjadi subjek kalimat kalau nggak ada subtemanya. Karena ada nen sama i, mana sih yang dulu kan? Kalau saya, nen itu yang paling utama, i itu yang kedua. Kalau ada nen berarti itu yang diartikan pertama, kalau ada i itu yang selanjutnya kayak gitu. Kemudian untuk nara irem itu nama negara sama ya. Ada kemudian ada cikomyong, myongnya itu sebenarnya nama. Kemudian kalau misalnya cikop itu pekerjaan, nama pekerjaan atau jenis pekerjaan juga bisa. Kemudian budayanya Hangguke Insaechol. Echol itu etika salamnya orang. Oh, Korea. Etika salamnya Korea. Nah, bedanya di buku yang pertama itu, buku yang baru itu kayak gini, ada hanya jawab bentar, kemudian pembahasannya akan dibahas. Kemudian apalagi di sini ada hak sebubyo, tujuan atau target pembelajaran. Nah, kemudian di sini kita artikan sesuai urutan dulu ya. One itu mana, kemudian nara apa tadi, negara, saraminji, inji. Nah ini loh yang mungkin bahasa Korea modul yang baru itu agak lumayan susah itu di sini. Nah, di sini kan ada inji ya. Inji itu padahal bagi saya itu bentuk kata benda atau bentuk kata kerja ataupun kata sifat yang dia itu bisa menjadi sebuah kata benda. Sebenarnya bukan kata benda, lebih ke kayak keterangan ya. Keterangan ataupun sesuatu yang bisa diletakkan di tengah-tengah gitu. Padahal kan kita bagian saya selama ini tahu nyaunya itu kalau
kata kerja itu letaknya di paling akhir, nggak bisa ditaruhkan di paling paling tengah atau apa selama dia itu nggak ditandai oleh yang lainnya gitu. Nah di sini ada inji. Inji itu bentuk keterangan, biasanya saya artikan bentuk kalimat tidak langsung, apa namanya, melekat pada kata benda, kalau inji. Kalau nenji untuk kata kerja, kalau nienji untuk kata sifat. Nah, masalahnya inji ini nanti tergantung kata tanya yang di depannya. Jadi selain dia itu pertanyaan tidak langsung, tapi juga sangat tergantung dengan kalimat tanya di sini. Di sini kan ada one. One itu kan sudah mewakili kalimat tanya. Alah, mana sih? Nah, gitu kan. Otomatis mana yang diartikan? Nah, ini triki lagi. Kalau kamu ketemu inji, kemudian depannya ada kalimat tanya, maka yang diartikan pertama itu adalah kalimat tanya. Maka di sini tidak ada artinya sama sekali, ya cuma orang saja. Orang, kemudian mood tanya, dan jawab atau menjawab, kemudian suis bisa. Dah, gitu. Masalahnya kalau nggak ada owner, itu maka injinya atau nenji atau enjinya diartikan dengan apakah. Misalnya, apa ya, 음, 월급을 받는지 안 받는지 gitu ya. 월급을 안 받는지 받다. Apakah menerima atau tidak gitu. 받는지 atau 사랑하는지 안 사랑하는지 misalnya. 사랑하는지 사랑 안 하는지 misalnya. Dicintai ataupun tidak ya mula gitu. Ya monggo terserah ya. Oke, kita artikan di sini berarti bisa tanya dan menjawab, karena di sini ada inji, maka dia diartikan sebagai kata bendanya di sini sebagai keterangan, karena keterangannya menjadi akhir, maka diartikan predikatnya dulu. Jadi bisa, kemudian mood tadi kan bisa tanya dan menjawab, karena one nara saram, nah injinya itu bukan orangnya, tapi menjadi satu kesatuan di sini. Ini nara saram, orang mana, orang negara, gitu kan. Maka menjadi orang menjawab orang orang negara mana. Kemudian kalimat yang kedua, jikop apa pekerjaan, kemudian muosinji itu di sini ada muosinji, mo apa, injinya juga bentuk keterangan pertanyaan. Apa berarti nanti diartikan di akhir, mutanya lagi, dan tetap jawab atau menjawab. Kemudian suis bisa. Kemudian kita artikan bisa tanya dan menjawab pekerjaannya. Nah, kenapa diartikan dari pekerjaan? Kenapa tidak apa? Karena kalian lihat di sini ada subjeknya. Di sini ada mana-mana. Bentar. Apa namanya? I. Nah, I di sini sebagai subjek. Gitu. Jadi bisa tanya dan menjawab pekerjaannya apa. Gitu. Nah, lanjut ya. Oh, nara idem. Negara, nama negara tadi ya. Perhatikan di sini ada Hangguk itu Korea. Terus kemudian di sini ada Nepal. Di sini ada Timor Leste. Memang Timor Leste atau masih Timur Timur ya? Timor Leste atau Timur Leste. Tung itu kan timur ya, Timur Timur gitu. Timur Leste atau Timur Timur aja lah, biar nggak salah. Kemudian Laos, Laos. Kemudian Mongol, di sini ada Mongolia. Kemudian Myanmar, di sini ada Myanmar. Bangladesh, Bangladesh. Kemudian Vietnam, Vietnam. Kemudian Sri Lanka itu ya Sri Lanka. Uzbekistan ya Uzbekistan. Saya bener ya maksudnya. Indonesia negara tercinta kita, Indonesia. Indonesia. Kemudian Jungkook China, China. Kemudian Kamboja ini Kambodia. Kamboja. Kemudian Kyrgyzstan itu ada di Kyrgyzstan.
kemudian Tajikistan itu juga Tajikistan, kemudian Teku, wah ini Thailand, kemudian World Cup-nya Pakistan, ini Pakistan, kemudian Filipina itu Filipina. Nah ini kalau kalau saya baca itu adalah negara-negara yang terafiliasi, apa ya, yang mungkin pekerjanya ada di sana gitu. Karena setahu saya yang di sana itu ya ada dari Vietnam, Bangladesh, Uzbekistan, Indonesia sendiri, Cina ada, kemudian Filipina, Thailand itu semuanya ada di. Kalau yang Tajikistan, Pakistan ini saya nggak bisa membedakan yang mana sih orang ini. Jelas ini Rusia kan. Jadi mereka adalah negara-negara yang ada di sana gitu. Orang-orang negara di sana yang bekerja di sana. Gitu. Entah terlepas dari visa mereka itu apa, tapi yang jelas ada beberapa orang di sana gitu. Kalau teman-teman mau bertemu dengan orang-orang Pakistan mungkin nggak perlu pergi ke Pakistan, tapi ke Korea misalnya. Oh, Pakistan Saram dan seterusnya. Dan di sini ada Ono mana? Tapi ya udah ya. Kemudian Saram di sini orang. Kemudian Iram nama Kupcok. Kupcok itu bisa berarti kewarganegaraan. Kemudian Dugu itu siapa? Ya, saya insya Allah ya. Terus ini ya gampang nih ini apa? Kamboja mana Kamboja gimana? Ya nggak usah lah ya, nggak usah. Oke, Imnida dan Imnika sekarang. Imnida tadi adalah, kemudian Imnika itu apakah? Bisa diartikan Imnida itu bentuk pernyataan, kemudian Imnika itu bentuk pertanyaan itu juga bisa. Tapi biasanya saya artikan apakah atau adalah biar enak. Tuh, ini baru awal aja, itu kita harus memahami makna seperti ini di modul baru. Gimana coba? Oke, kita lanjutkan Imnida itu di sini kita tadi dulu ya. Imnida는 주의 소송을 나타내는 명사와 결합하여. Karena yo di sini ada penghubung dari aohe itu berarti menghubungkan kalimat. Bisa menjadi cara, bisa menjadi dengan, bisa menjadi lalu, bisa menjadi apa. Itu. 적직적 상황에서 되는 사람을 높여 말하는 itu menjadi satu ya nanti ya. Di sini 말하는 문장의 서술어가 된다. di sini menjadi predikatnya. Dan imnika는 subjek, imnida의 문형으로 로냐 ditandai. 주어 조성에 대하여 물을 때 사용한다. 이 대하여 물을 때도 juga jadi satu atau deha atau dehe itu juga sama. Kalau kalian ke teman-teman pernah dengar kata dehe, ya dehayo itu sendiri. Nah kalau sini diartikannya langsung aja ya kita karena sudah. Jadi kata imnida di sini kata imnida kok nggak bisa ke bawah ya. Ini kayak kebesaran nggak sih jadinya? Iya ya, kebesaran nih kayak ya. Ya udah sini aja. Jadi imnida, iya kayak kebesaran ya, kurang bawah sih. Gimana guys? Imnida. Sini aja lah. Imnida itu bergabung. Bergabung dengan kata benda yang menunjukkan karakteristik subjek. Jadi di sini kan ada kyorap itu bergabung. Jadi ada yo di sini menunjukkan caranya, bisa memperhatikan dengan ya. Dengan bergabungnya itu juga bisa di sini tambah ibu tadi dengan. Cuman kalau dengan nanti dengan bergabungnya dengan itu kan kayak aneh ya. Nanti
diartikan dalam kurung juga bisa. Jadi menunjukkan syarat awalnya. Jadi dengan bergabungnya atau bergabungnya dengan kata benda yang menunjukkan di sini ada natane, menunjukkan soksong, karakter. Karakter itu maksudnya bukan karakter dari seseorang ya, tapi karakter itu hmm, benda itu sendiri, karakteristik subjek yang menunjukkan karakteristik subjek. Jadi misalnya kan kalau kita ngomong benda itu kan nggak punya karakter ya. Tapi kalau misalnya kita meja, berarti ya benda itu adalah karakter atau artinya ya apa namanya? eh apa itu namanya? Ya subjek itu sendiri kayak gitu. Atau mungkin identitas orang lain itu juga bisa. Song itu bisa dari karakter, identitas, atau yang menyifati itu juga bisa. Sifat menunjukkan sifat subjek itu juga bisa. Tapi sifatnya bukan yang sifat pedas manis gitu enggak. Yang sifat aja, ya sifat dari benda tersebut. Maka menjadi di sini ada Dwinda, di sini ada Gyeoksikjok Sangwang에서 itu menjadi keterangan dan Saramel menjadi objek, Opimaharan Munjangi Susuroga Dwinda. Di sini ada Dwinda, ini kalimat kedua ya. Berarti menjadi sosul. Sosul itu predikat, bisa predikat atau dalam kurung pernyataan yang artinya adalah tadi loh. Pernyataan kalimat di sini ada munjange, di sini ada munjange menjadi berarti kepemilikan dari kalimat selanjutnya. Kalimat di sini ada nan menjadi menjelaskan dari kalimat di sini. Jadi kalimat untuk atau yang nopi mahalnen. Jadi berkata dan meninggikan. Diartikan untuk menghargai atau menghormati bisa menghargai atau menghormati orang yang mendengar atau pendengar. Tentunya ada Gyeoksikjok Sangwangeso. Gyeoksikjok Sangwangeso, Sangwang itu situasi atau kondisi, Gyeoksikjok formal atau resmi. Kemudian di kalimat selanjutnya imnikanen itu menjadi kata subjeknya ya, imnika. Jadi kata imnika itu ada di sini ada imnitae imunyong eru, ada ro-nya berarti merupakan atau sebagai, ada yang sebagai juga bisa atau merupakan juga boleh, merupakan imyong. Imunyong. Nah, di sini berbeda. Di sini kan ada sosul predikat atau pernyataan tadi, maka di imunyong selain jadi predikat dia juga jadi kalimat tanya atau bentuk pertanyaan. Karena yong itu bisa dijadikan bentuk pernyataan. Kemudian dan digunakan saat menanyakan tentang karakteristik soksong juwok subjek gitu. Tadi kayaknya ada yang salah di bagian sini. Nah, di sini kan ada apa namanya? Apa tadi? Yang ini. Ibnika Imnidae Iminyong. Jadi Idae Munyong ini kan seharusnya bukan bentuk pernyataan ya, tapi bentuk pertanyaan. Jadi saya salah. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya di sini bukan pernyataan tapi pertanyaan. Mana tadi? Pertanyaan. Nah, kayak gitu. Mohon maaf ya. Tadi saya salah gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Seperti itu. Nanti diulang-ulang ya. Intinya imnita itu bentuk pernyataan. Di sini ada sosul, subjek pernyataan. Kalau imnika itu bentuk pernyataan untuk subjek sendiri-sendiri. Jadi ahli menanyakan. Supaya nanti nggak lama ya. Rekod ya, semoga ya. Jadi salah satunya saya nggak rekod-rekod itu juga saya ketipu. Dulu saya sudah merekam 1 jam ternyata nggak kerekam.
Oke, kita lanjutkan. 저는 유튜버입니다. Di sini ada 저는 dalam kurung ini kenapa? Karena 저는 itu bisa istilah dalam bahasa Korea itu ada di sengnya. Sengnya. Kalau saya ngartikan sengnya itu ada atau tidak itu alah, tidak itu ya nggak berubah arti gitu loh. Coba kita bayangkan. 저는 saya apa 입니다 adalah Yusuf. Saya karena ibnida di sini ada kata ibnida, maka tadi kan jadi predikat kan. Saya sebagai subjek, Yusuf ibnida sebagai predikat, maka saya adalah Yusuf. Contohnya Wang Min ibnida ini juga sama, karena nggak ada jonanya boleh juga diartikan adalah Wang Min atau saya adalah Wang Min. Misalnya kalian tanya, namamu siapa? Oh, Wang Min kan gitu kan. Agak kan ada beberapa orang yang ngomong langsung, oh Wang Min gitu, nggak perlu pakai saya adalah Wang Min gitu. Makanya bisa disenyakan. Nara saram nikah tadi kan sudah ya. Nara saram nikah tadi adalah apa? Orang negara mana? Oman 저는 라오스입니다. Saya adalah seorang Laos. 저는 라오스 사람입니다. Saya adalah orang Laos. Itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk ininya bisa sih, seharusnya bisa. Ini mah di sini. 안녕하세요. halo atau selamat siang, selamat malam. Agung입니다. Saya adalah Agung. Kemudian 동티무르 사람입니다. adalah atau saya adalah orang Timur Leste atau Timur Timur tadi. Kemudian dijawab, oh ya 안녕하세요. Yo halo juga gitu ya. Atau selamat pagi. Madu입니다. Saya adalah Madu. Kemudian 어느 나라 사람입니까? Orang negara mana? Kemudian oh Nepal salamida. Saya adalah orang Nepal gitu. Iya, ibnida tadi ya. Saat ininya ibnida tadi itu adalah gitu. Nah, ini biasanya bagi teman-teman yang mungkin masih menggunakan cocok logi atau apa namanya? Pemaknaan makna. Misalnya apa ya? Misalnya 어느 나라 사람입니까? Ini kan maknanya sama dengan dari negara mana gitu kan, dari negara mana gitu. Yang dikhawatirkan oleh tutor atau yang juga oleh saya sendiri sebagai, ngajar bahasa Korea yang masih banyak belajar ya maksudnya, itu kadang itu 어느 나라 사람인가 diartikan itu dari negara mana gitu. Kalau misalnya kita artikan dari negara mana ya misalnya, kita paksa menjadikan pertanyaan dari negara mana gitu, itu jadi pertanyaan jadi beda. 어느 나라에서 왔어? Ada wassonya, ada datang. Datang dari mana? Dari negara mana gitu. 어느 나라에서 어느 mana? 어느 나라에서 왔어요? Nah, gitu. 어느 나라에서 왔어요? 어느 나라 왔어? 어느 나라 왔어? misalnya juga. Kalau misalnya esonya bilang, 어느 나라 왔어? Atau 어느 나라에서 왔어? 어느 나라 왔어? Bisa, 어느 나라 왔어 bisa. Datang dari negara mana secara singkatnya? 어느 나라에서 왔어요? Gitu. Jadi beda kan kalimatnya. 어느 나라 사람? 어느 나라에서 왔어? Lah, datangnya di sini lebih ke kata kerjanya jadinya. Enggak, bagi saya kurang tepat kalau diartikan sekalipun makna kalimatnya apa? Sama. Iya, sama betul. Ibaratnya apa ya? Kalau kita ngomong di Indonesia itu oh bukan di Korea tuh, misalnya wajang sire sama wajang sireso. Itu kan sama-sama di toilet. Ya, tapi maknanya beda secara secara arti maknanya. Wajang sireso itu kegiatan di kamar mandi atau di toilet. Kalau wajang sire ada di toilet atau ada di kamar mandi. Beda, yang satu menunjukkan keberadaan, yang satu menunjukkan
aktivitas gitu atau tindakan, nggak bisa disamakan gitu. Maka di sini pun juga sama. Bagi saya kurang tepat. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mempelajari bahasa Korea ini mengatakan sama ya monggo silahkan. Seperti itu. Kemudian agung은 di sini sama ya yang tadi ya. Orang negara mana? Saudara Agung itu negara mana? Di sini ada Agung tadi ya, Timur. Kemudian Madunen itu orang negara mana di sini dikatakan dia adalah orang Nepal gitu. Nah, ini bedanya yang nomor 2 adalah apa namanya? Ada tips jawab menjawab kayak gini. Ini yang bikin lama ini juga. Kemudian ada latihan. Jadi tiap apa namanya? Tiap bab itu pasti ada kayak gininya. Jesitin Pyoyon Waring Hayo Dewal Seo. Ini bisa dilihat di belakang. Cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang tersedia atau gunakan ekspresi yang tersedia lalu cobalah melakukan percakapan. Duguim nikah, siapa ya? Duguim nikah, siapa kamu? Siapa? Anda siapa? Karena ada tanda tanya bisa menjadi POV untuk orang kedua. Siapa kamu? Ya. Pongida, saya adalah Pong. Kemudian 어느 나라 사람입니까? atau 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Tinggal kalimatnya aja, cara pengucapannya. Orang negara mana? Oh, Vietnam saram입니다 atau Vietnam saram입니다. Orang Vietnam. Nah, di sini tugasnya yang abu-abu ini diganti dengan yang biru. Berarti yang peong diganti dengan Dalindu, yang Vietnam saram diganti dengan Sri Lanka saram. 누구입니까? 달린도입니다. 어느 나라 사람입니까? 스리랑카 사람입니다. Jadi kalau kalian atau teman-teman Indonesia salam입니다. Namanya mah siapa monggo bisa pakai Alex, Ricky ataupun siapa monggo. Jadi kalau pas waktu berkenalan di Korea, 누구입니까? 친구 누구입니까? Alex입니다. misalnya atau mungkin Ricky입니다. 어느 나라 사람입니까? 인도네시아에서 왔습니다 atau Indonesia salam입니다. Seperti itu. Bisa insyaallah ya. Kemudian selanjutnya di sini ada barem. Nah, ini juga sama ya. Barem di sini kan di sini ada pronunciation atau pengucapan atau pelafalan. Jadi di buku yang terbaru ini mungkin bagi pembuatnya pronunciation atau pengucapan ini penting bagi mereka karena dikatakan bahwa kadang mereka itu tidak tahu apa yang dimaksud oleh si pembicara, orang asing tentunya. Karena kalau kita pakai makanya di TikTok itu kan ada namanya siapa tuh Brasem ya siapa itu yang pakai bahasa yang ngapak atau medok itu imnida jalsenggyoso jadi kayak ao gitu jadi bagi saya sih nggak apa-apa ya maksudnya kayak ya bisanya kan kayak gitu cuman menurut saya itu cara pengeluaran bunyinya juga harus tepat ya jadi nggak boleh kayak apa namanya, huruf giok itu gimana keluarnya, huruf dikit itu keluarnya gimana, huruf syut itu keluarnya gimana, nggak serta-merta gitu, kurang tepat. Sang biub itu gimana, itu harus tepat gitu, nggak boleh serta-merta seperti itu. Bisa ya? Gitu. Oke, terus kemudian di sini pronunciation-nya untuk a, o sama o. Misalnya anen itu tanda dulu ya. Anen ini enggak ada mana sini ya udah toh anen 입을 짝 벌려 발음하고 어는 아보다 입을 조금 덜 벌려 발음한다. 오는 어보다 입을 덜 벌리고 입술을 앞으로 내밀어 동그랗게 하여 발음한다. Ini nggak saya tuliskan seperti tadi, tapi intinya kalimatnya kalau di sini bahasa Inggris it's pronounced with the mouth open wide. O is pronounced bahasa Inggris pronounced with the mouth slightly less open than A. O is pronounced with the mouth less open than O and the lips rounded forward.
Ini rounded, rounded itu membulat. Ya kita artikan, kita bahasa Indonesia, bahasa Korea bukan bahasa Inggris ya. Jadi a는, nennya menjadi subjek ya. Jadi a itu ibel cak bolliko barem hatta. Itu dilafalkan dengan membuka, bolio itu membuka secara lebar-lebarnya. Membuka apa? Membuka mulut. Membuka mulut itu lebar-lebarnya. Jadi a, nggak bisa dicontoh. Di apa namanya? Di bab awal-awal dijelaskan di situ nanti. Ini pas terakhir aja sebelumnya. Jadi pas a itu ngomongnya bukan kayak jaim bukan, tapi a. Jadi benar a, a, a. Dan o, sedangkan o itu ya, o itu aboda daripada a. Tadi kan membuka lebar itu ibel jokem 덜 벌려 발음한다, diucapkan atau dilafalkan dengan membuka dikurangi, jadi berkurang lebih sedikit. Ini berkurang sedikit daripada si a tadi. Jadi membuka mulutnya itu berkurang sedikit. Dol berkurang, jokem sedikit, membuka mulut berkurang sedikit atau sedikit kurang daripada si a. Yang a, a, o, a, o. Kalau di kita kan o, mulutnya agak memutar gitu. Kalau ngikutin aturan ini ya a, o, gitu. Jadi agak dikit gitu. Kemudian o는 itu boda ibel 덜 벌리. Jadi dibuka mulutnya itu lebih sedikit lagi. Dikurangi lagi daripada o. Kalau a gini a, o, u. Kemudian ada tambahan. Kalau misalnya dikurangi kan masih sama bunyinya. Maka dan diucapkan dengan membulatkan. Ini kan membulatkan dan memiro, memonyongkan. Jadi memonyongkan dan membulatkan ibsul itu bibirnya ke depan. Jadi memonyongkan o, kemudian dibulatkan u, 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 o, yang beda. Gitu. Ya, nggak kelihatan ya kalau di sini ya, tapi kalau di kelas itu pasti kelihatan beda. Makanya kadang itu orang-orang Korea itu mengatakan o atau a itu agak mirip bagi saya ya. Jadi ketika ngomong apa ya, anja, anja, itu kayak terdengar bagi kita kan ada o-nya tuh. Cuma anja, tidak atau manja, ya manja 가야지. Manja 가야지. Kemudian a o u, a o u, a o u, aki, oje, uri, aki, oje, uri. Atau kita pakai yang lebih benar, aki, o, oje, 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 uri. Beda ya. A, o, e, a, o, u, a, o, u, dan seterusnya. Gitu ya, terima kasih. Ini part 1 nanti. Iya, part 1 dulu, nanti kita lanjut ke part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat untuk mengartikan dari bab 1-nya. Mungkin agak lama, tapi nggak apa-apa bagi saya. Terima kasih. Semoga harinya cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.